Baik, perkenalkan nama saya Robi Jurustiawan dengan NIM 18067019. Di sini saya akan membahas tentang mesin bubut, bagian-bagian utamanya, serta cara penggunaannya. Yang pertama ada definisi mesin bubut. Mesin bubut atau yang biasa juga disebut dengan turning machine adalah suatu jenis mesin perkakas yang dalam proses kerjanya bergerak, berputar, dan memutar benda kerja dan menggunakan mata potong atau pahat atau tool sebagai alat untuk menyayat benda tersebut. Mesin bubut juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu mesin bubut manual atau konvensional, yaitu mesin bubut yang pengoperasiannya secara manual dilakukan oleh manusia secara langsung, dan mesin bubut otomatis yang pekerjaannya memotong benda kerja secara otomatis diprogram oleh komputer. Mesin bubut sendiri mempunyai fungsi yaitu untuk menghilangkan logam dari suatu pekerjaan untuk memberikan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Mesin bubut memiliki banyak fungsi dalam berbagai bidang. Di antaranya adalah pengerjaan logam, pemintaran logam, dan dalam industri otomotif, terutama di pembuatan poros engkol. Prinsip kerja pada mesin bubut adalah gerak potong yang dilakukan oleh benda kerja yang berputar atau bergerak secara rotasi, dengan gerak makan oleh pahat yang bergerak translasi dan dihantarkan pada benda kerja. Atau yang sering kita lihat pada proses pembubutan, prinsip kerjanya adalah benda kerja yang berputar dan mata pisau atau cutting atau pahat yang diam. Kita masuk pada bagian-bagian utama pada mesin bubut. Yang pertama ada kepala tetap. Kepala tetap atau bisa juga disebut dengan headstock merupakan tempatnya transmisi gerak yang mengatur putaran yang dibutuhkan saat proses pembubutan. Kepala tetap difungsikan sebagai dudukan cak dan spindle, pengaturan kecepatan dengan putaran spindle, dan tempat perlengkapan gearbox dan lain sebagainya. Pada kepala tetap ini terdapat rangkaian susunan roda gigi dan roda puli bertingkat atau tunggal dan dihubungkan menggunakan sabuk puli. Karena itu dapat diperoleh putaran yang berbeda-beda apabila hubungan roda tersebut digunakan atau diubah menggunakan handle tuas pengatur kecepatan pada kepala tetap tersebut. Nah, di dalam kepala tetap ini juga terdapat motor listrik yang digunakan untuk mengatur kecepatan. Kemudian ada kepala lepas. Kepala lepas berfungsi sebagai dudukan senter putar, sebagai pendukung benda kerja pada saat pembubutan. Kepala lepas ini dapat bergeser sepanjang alas mesin, memiliki poros yang berlubang sehingga mempermudah tangkai bor untuk dijepit. Tinggi kepala lepas ini sama dengan tinggi kepala tetap. Bila pada pekerjaan pembubutan benda kerja sangat panjang, maka bisa digunakan kepala lepas sebagai tempat penyangganya. Tidak hanya itu, kepala tetap juga bisa menjadi tempat dudukan bore center untuk kita melakukan pengeboran. Kemudian ada alas atau bed mesin. Bed berfungsi sebagai tempat dudukan kepala lepas, eretan, penyangga diam atau steady rest, dan juga sebagai tumpuan gaya pemakanan saat pembubutan. Bila alas ini kotor atau rusak, maka mengakibatkan jalannya eretan tidak lancar sehingga diperoleh hasil pembubutan yang kurang presisi. Untuk menjaga beberapa mekanisme gerak lurus, di atas bed terdapat bagian berbentuk huruf V terbalik sebagai lintasan. Dan berfungsi sebagai memberikan pemakanan yang besarnya bisa diatur oleh operator yang terukur dengan ketelitian tertentu yang terdapat pada roda permutarnya. Eretan dapat dijalankan secara manual atau otomatis. Eretan terdiri dari eretan memanjang atau longitudinal carriage bergerak sepanjang alas mesin, kemudian eretan melintang atau cross carriage bergerak melintang alas mesin, dan eretan atas top carriage. Kemudian ada transporter dan sumbu pembawa. Transporter dan sumbu pembawa adalah poros berulir segi 4 atau trapesium yang berfungsi untuk membawa eretan saat kerja otomatis, misalnya saat membuat ulir, membuat alur, atau kerja bubut lainnya. Alat bantu kerja mesin bubut. Cekam atau cak. Cekam adalah salah satu alat perlengkapan mesin bubut
yang berfungsi untuk menjepit atau mengikat benda kerja pada proses kerja bubut. Cakam terbagi atas dua jenis, yaitu cakam sepusat atau cakam tidak sepusat. Cakam sepusat adalah bila salah satu rahang digerakkan, maka rahang yang lain akan ikut bergerak, juga mendekati atau menjauhi pusat sumbu. Cakam jenis ini baik digunakan untuk benda kerja yang silindris. Cakam jenis ini biasanya mempunyai rahang 3, 4, dan 6. Sedangkan cakam tidak sepusat adalah masing-masing rahang dapat digerakkan menuju atau menjauhi pusat, tapi rahang yang lainnya tidak mengikuti. Kemudian ada plat pembawa. Jenis plat pembawa ada dua, yaitu plat pembawa permukaan bertangkai atau driving plate dan plat pembawa permukaan rata atau face plate. Konstruksi plat pembawa berbentuk bulat dan pipih yang berfungsi untuk memutar pembawa sehingga benda kerja yang terikat akan ikut berputar bersama spindle mesin. Kemudian ada jenis pembawa permukaan rata. Selain digunakan sebagai pembawa, juga digunakan untuk mengikat benda kerja yang memerlukan pengikatan dengan cara khusus. Kemudian ada penyangga atau penahan. Penyangga adalah salah satu alat pada mesin bubut yang berfungsi untuk menahan benda kerja yang memiliki ukuran relatif panjang. Benda kerja yang berukuran panjang, bila tidak dipasang penyangga, kemungkinan diameternya menjadi elips atau oval, tidak silindris, dan tidak rata, karena getaran akibat benturan benda kerja. Penyangga ada dua jenis, yaitu penyangga tetap dan penyangga jalan. Penyangga tetap dipasang pada alas atau meja mesin, sehingga kedudukannya dalam keadaan tetap, tidak mengikuti gerakan eretan. Untuk penyangga jalan, pemasangannya diikat pada eretan memanjang, sehingga saat eretannya digerakkan, maka penyangga jalan mengikuti gerakan eretan tersebut. Alat bantu pengeboran. Alat bantu pengeboran digunakan untuk mengikat alat potong bor, termasuk reamer, counterbore, dan countersink pada proses pembubutan. Alat bantu pengeboran terbagi dua jenis, yaitu cekam bor dengan kunci dan cekam bor tanpa pengunci. Kemudian ada penggunaan mesin bubut. Yang pertama ada facing atau pembubutan muka. Pembubutan muka merupakan proses penyayatan di mana gerakan pahat bubut tegak lurus dengan sumbu putar benda kerja. Metode pembubutan ini digunakan untuk menyayat permukaan ujung benda kerja serta mengurangi panjang benda kerja. Kemudian ada taper turning atau pembubutan tirus. Pembubutan tirus merupakan penyayatan silindris yang menghasilkan perbedaan diameter secara konstan. Metode ini digunakan untuk membuat poros tirus atau pemakanan yang berbentuk tirus. Kemudian ada pembubutan bentuk atau form turning. Teknologi pembubutan bentuk seperti rechasing, namun perbedaannya terdapat pada bentuk pahat yang unik. Pada pembubutan bentuk, bentuk pahat unik ini disebut dengan istilah pahat bubut bentuk. Kemudian ada chamfering. Chamfering merupakan pembubutan pada sudut benda kerja dengan menggunakan ujung pahat. Hasil chamfering ini dikenal dengan chamfer. Berfungsi agar bagian di tepi benda kerja tidak tajam. Kemudian ada cut off atau pemotongan. Cut off adalah pemotongan benda kerja dengan pahat bubut. Pada proses cutting off, pahat bubut yang digunakan memiliki ujung potong yang miring menuju sumbu benda kerja. Karena itu, pahat bubut ini memiliki sudut kurang dari 90 derajat. Dengan bentuk ujung potong yang miring, maka akan diperoleh permukaan potongan tanpa sisa pada ujung benda kerja. Kemudian ada pembubutan ulir atau threading. Pembubutan ulir merupakan penyayatan yang menghasilkan bentuk ulir. Pembubutan ulir terdiri dari bubut ulir luar dan ulir dalam. Pembubutan ulir tergolong dalam pembubutan silindris, di mana pemakanannya sama dengan pola ulir dari ulir yang akan dibuat. Kemudian ada boring. Boring atau pembubutan dalam merupakan pembubutan dengan gerakan pemakanan sejajar dengan sumbu benda kerja. Boring bertujuan untuk memperbesar diameter lubang pada benda kerja. Proses kerja pembubutan dalam pada dasarnya sama dengan membubut rata, namun dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja, yang sebelumnya sudah dilubangi dengan mata bor.
Pengeboran atau drilling. Pengeboran dapat juga dilakukan pada mesin bubut. Tetapi pada mesin bubut ini, mata bor tidak berputar. Beda dengan mesin bor, mata bor dipasang pada dudukan yang tersedia pada senter kepala lepas dan digerakkan maju menggunakan roda pemutar eretan yang ada pada senter kepala lepas. Kemudian ada mengkartel atau knurling. Kartel atau knurling adalah membuat rigi-rigi pada benda kerja yang berfungsi sebagai pegangan agar tidak licin. Knurling merupakan proses pembentukan logam yang digunakan untuk membuat pola arsiran yang bersilangan pada permukaan benda kerja. Pengkartelan dilakukan dengan alat bantu berupa roda kartel yang berukuran standar. Roda kartel tersebut dipasang pada tool post dan kedudukannya diatur setinggi senter benda kerja. Prinsip kerja kartel adalah tidak menyayat benda kerja, tetapi menekan atau menusuk benda kerja sehingga membentuk alur-alur kartel. Bentuk profil hasil kartel pada umumnya lurus, miring, atau silang. Hah? Alay yan. Serasuan.